Pemirsa, 3 terdakwa kembali menjalani persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari ketiga terdakwa sendiri atau saksi silang melanjutkan persidangan 30 November lalu. Untuk informasi terkini, selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Marcelina Tumundo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang. Marcel, dalam paruh pertama persidangan tadi tampak hakim meragukan keterangan-keterangan saksi Ricky Rizal. Apa saja keterangan yang diragukan? Ya, Jason, betul sekali bahwa dalam persidangan tadi yang baru saja diskors oleh majelis hakim bahwa banyak kali hakim menuduh Ricky Rizal sebagai saksi ini tidak memberikan keterangan yang benar, bahkan masih terjebak dalam skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo. Dalam beberapa keterangannya seperti ketika Ricky Rizal menceritakan peristiwa penembakan di TKP Duren 3, di situ Ricky Rizal menceritakan bahwa ada beberapa yang berbeda dengan keterangan seperti di surat dakwaan maupun keterangan dari saksi lain. Ricky Rizal menyebut bahwa ia tidak melihat langsung bagaimana proses ditembaknya Brigadir Yosua. Ia hanya mengatakan bahwa ia mendengar Verdi Sambo mengatakan atau memberikan perintah jongkok. Nampaknya perintah itu adalah untuk Brigadir Yosua. Padahal kalau kita lihat dalam surat dakwaan dan juga menurut keterangan dari terdakwa lainnya yakni Richard Eliezer bahwa Sambo dikatakan sempat memberikan perintah tembak kepada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua. Kemudian Ricky Rizal juga sempat mengatakan bahwa pada saat setelah mendengar Richard Eliezer ini melepaskan tembakan, ia mengaku langsung pergi ke area belakang rumah untuk menemui ajudan Sambo yang lain yakni Azan Romer. Lalu ia kembali lagi ke ruang tengah di rumah di Duren 3 tersebut dan sudah melihat bahwa Verdi Sambo ini sedang menembakkan ke arah tembok untuk membuat sesuai dengan skenarionya yaitu tembak menembak. Di situ kemudian majelis hakim meragukan keterangan dari Ricky Rizal dan selain itu juga ada beberapa keterangan Ricky Rizal yang juga diragukan termasuk ketika sedang terjadi peristiwa di rumah Magelang tanggal 7 Juli atau 1 hari sebelumnya. Ricky Rizal sempat mengatakan bahwa ia diceritakan oleh Kuat Maruf bahwa sempat ada kejar-kejaran antara Kuat Maruf dan Brigadir Yosua di mana Kuat Maruf ini membawa pisau sambil mengejar Yosua. Ketika Ricky Rizal mendengar ada cerita seperti itu, hakim lalu mengatakan apakah hakim menanyakan kepada Ricky Rizal apakah Anda tidak merasa janggal dengan adanya saling kejar-mengejar itu dengan membawa pisau atau tepatnya Kuat yang mengejar Brigadir Yosua dengan membawa pisau. Di situ Ricky mengaku bahwa ia tidak terpikir itu adalah suatu peristiwa yang janggal atau tidak normal. Bahkan ketika mendengar cerita dari Kuat tersebut, yang dilakukan oleh Ricky Rizal adalah mencari atau mengamankan senjata dari Brigadir Yosua yang berada di kamar ajudan. Pada saat itu Ricky Rizal juga menceritakan bahwa ia mendapatkan perintah dari Putri Chandrawati untuk mencari Brigadir Yosua untuk dipanggil ke kamar dari Putri Chandrawati. Lalu kemudian Ricky Rizal mencari dan menemukan atau bertemu dengan Brigadir Yosua dan mengajaknya atau mempertemukannya dengan Putri Chandrawati yang sedang berada di rumah. Hakim mempertanyakan kenapa Anda membiarkan Brigadir Yosua yang pada saat itu Anda ketahui sedang ada konflik atau keributan dengan Kuat Maruf, kenapa Anda biarkan Yosua berada di kamar istri pimpinan? Hal itulah yang kemudian menjadi pertanyaan dari majelis hakim, apakah sebetulnya yang diceritakan atau kesaksian yang diberikan oleh Ricky Rizal ini adalah yang memang kejadian yang sebenarnya. Kemudian juga ada kesaksian lainnya dari Ricky Rizal yang dipertanyakan terutama terkait dengan peristiwa setelah pembunuhan Brigadir Yosua atau tepatnya tanggal 10 Juli. Dalam kronologi atau keterangan dari saksi-saksi diketahui bahwa ada pertemuan antara Verdi Sambo dengan dengan para terdakwa lainnya termasuk dengan Ricky Rizal, Richard Eliezer dan juga Kuat Maruf. Di situ Verdi Sambo menjanjikan ada uang senilai total 2 miliar rupiah, 1 miliar untuk Eliezer dan masing-masing 500 juta rupiah untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf. Lalu juga menjanjikan adanya handphone yang akan diberikan oleh ketiga terdakwa tersebut. Dari pihak
Ricky Rizal kemudian ditanyakan bagaimana cara Verdi Sambo memanggil dia untuk bertemu. Pada saat itu kejadiannya adalah di rumah saguling. Ricky menceritakan bahwa ia dipanggil ke tempat dari Verdi Sambo itu dengan menggunakan handy talkie atau menggunakan alat HT, alat yang biasa digunakan untuk komunikasi di antara para ajudan. Dan janggalnya kalau kita lihat juga keterangan tadi dari pihak tim kuasa hukum Richard Eliezer bahwa di persidangan-persidangan sebelumnya para saksi yang datang dari kalangan ajudan Verdi Sambo ini mengaku pada saat tanggal 10 Juli itu tidak ada panggilan dari Verdi Sambo untuk naik menggunakan handy talkie karena alat HT tersebut sejatinya adalah satu jaringan, sehingga kalau ada panggilan untuk seseorang ajudan seharusnya panggilan tersebut juga didengar oleh ajudan-ajudan yang lain. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu kejanggalan lainnya dalam keterangan Ricky Rizal tadi. Dan terakhir yang juga didalami dari pihak majelis hakim sebelum sidang diskors ini adalah soal pemindahan dana dari rekening milik Brigadir Yosua ke rekening atas nama Ricky Rizal. Kita ketahui dari persidangan beberapa pekan sebelumnya dari kesaksian seorang pegawai customer service Bank BNI, di situ yang menyebutkan ada perpindahan uang 100 juta kali 2 atau totalnya adalah 200 juta rupiah dari rekening atas nama Yosua ke atas nama Ricky Rizal. Di situ kemudian hakim, tepatnya ketua majelis hakim ini mempertanyakan kenapa harus ada perpindahan uang tersebut dan perintahnya itu dari siapa. Kalau kita mengacu pada persidangan sebelumnya, Ricky Rizal tegas mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Putri Chandrawati. Tapi kalau kita lihat di persidangan hari ini, nampak agak ragu-ragu. Ricky Rizal tidak menyebutkan dari siapa perintah itu, padahal itu dijawabnya dengan mantap di persidangan sebelumnya, dan tadi ketika ditanyakan oleh hakim ia tidak dapat tegas menyebutkan bahwa perintah itu diberikan dari Putri Chandrawati. Lalu kemudian hakim mengingatkan atau menanyakan ke Ricky Rizal, apakah Anda tahu ada tindak pidana pencucian uang atau ada Anda bisa juga dijerat dengan adanya dugaan pencurian. Tadi ditanyakan hal itu kepada Ricky Rizal dan Ricky Rizal mengaku bahwa ia tidak paham atau tidak begitu mengerti tentang adanya tindak pidana pencucian uang ini. Kita masih akan nantikan apakah itu memang menjadi salah satu dugaan tindak pidana lain yang juga akan didalami oleh majelis hakim dalam kasus ini. Tapi tentunya masih perlu menunggu pendalaman selanjutnya yang akan digelar setelah sidang ini skorsnya dicabut rencananya pukul 14 atau jam 2 siang nanti. Jason. Ya, Marcel, pekan lalu Richard Eliezer juga bersaksi. Apa saja keterangan dari Richard Eliezer pada persidangan sebelumnya dan apa perbedaan dengan keterangan Ricky Rizal hari ini? Ya, betul sekali bahwa di tanggal 30 November pekan lalu Richard Eliezer juga sudah duduk sebagai saksi untuk dua terdakwa, yakni Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Ada beberapa pernyataan yang sudah disampaikan oleh Richard Eliezer seperti misalnya terkait dengan kebiasaan dari keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Di situ dia mengungkapkan bahwa sebetulnya dalam beberapa waktu terakhir sejak Richard bekerja untuk Sambo dari Desember tahun lalu, maksud kami Verdi Sambo dan Putri Chandrawati ini tidak tinggal atau jarang tinggal satu rumah. Disebutkan di situ bahwa Putri tinggal di Saguling dan Sambo kerap kali tinggal di rumah Jalan Bangka, menurut keterangan dari Richard Eliezer. Kemudian Eliezer juga sempat mengungkapkan bahwa ia melihat ada sesosok wanita misterius atau tidak diketahui identitasnya keluar dari rumah Jalan Bangka pada bulan Juni lalu. Dan ia menyatakan bahwa sosok wanita itu keluar dalam keadaan yang menangis, dan sebelum ia melihat ada wanita menangis itu, ia melihat Putri Chandrawati dan Verdi Sambo datang ke rumah Bangka dalam kondisi yang marah. Dan kalau kita lihat keterangan dari Richard Eliezer ini sudah dibantah oleh pihak kuasa hukum dari Verdi Sambo. Tapi di sisi lain keterangan itu disebutkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua bahwa itu bisa mengungkap adanya motif pembunuhan sebetulnya dari Brigadir Yosua. Dan selain itu juga ada dugaan yang disampaikan oleh Richard Eliezer dalam persidangan pekan lalu, dugaan permintaan atau perintah dari Putri Chandrawati untuk menghilangkan sidik jari Verdi Sambo di barang bukti. Barang tersebut antara lain adalah pakaian dan juga dompet dari Brigadir Yosua yang diminta oleh Putri untuk dibersihkan dengan menggunakan cairan disinfektan. Hal itu diperintahkan Putri kepada Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal. Terkait dengan keterangan
keterangan tadi memang belum sempat didalami, salah satunya nantinya akan didalami oleh pihak tim kuasa hukum. Kita akan lihat apakah ada kesamaan atau justru perbedaan yang kita temukan dari keterangan Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal. Karena kalau kita mengacu pada status dari Richard Eliezer yang juga sudah meminta perlindungan dari LPSK, seharusnya apa yang ia sampaikan dalam pekan lalu adalah pernyataan yang sebenar-benarnya dalam kapasitasnya yang memohonkan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau sebagai justice collaborator. Untuk sementara demikian, Jason, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Marcelina Tumundo atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat kembali bertugas.